saudara, selamat berjumpa. Kita bersyukur sampai pada hari ini kita di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kita hidup oleh anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Dan pada saat ini kami berjumpa dengan Anda dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebagaimana ketahui bahwa pada dewasa ini, dunia ini sedang dilanda dengan penyakit virus corona. Meskipun dunia ini sedang banyak terjadi perkabungan, kesakitan dan kematian, tetapi semua itu kita hanya berharap kepada Tuhan, ya. Kita hanya beriman saja kepada Tuhan, karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas untuk apa saja yang terjadi atas muka bumi ini. Termasuk bagaimana cara kerja virus corona ini melanda jutaan manusia pada sekarang ini. Tapi semua itu di dalam izin yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan kita yang berdaulat. Apa yang terjadi itu atas izin dari Tuhan, baik atau jahat. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi semua ada hikmah, ada pelajaran penting bagi setiap orang. Apalagi mereka dan kita semua yang sadar bahwa dunia ini punya Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap peristiwa itu mengandung pengajaran penting dalam kehidupan kita, supaya kita sadar bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus percaya, beriman kepada Dia. Kita sandarkan segala-galanya kepada Dia, karena hanya Dialah Tuhan kita yang pengasih dan penyayang. Bagian yang kita akan renungkan diambil dari Lukas pasal 24, mulai ayat yang ke-44. Mari kita dengar sama-sama ini. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Saudara, dari sekian banyak informasi tentang peristiwa kebangkitan yang ajaib yang terjadi dalam pribadi Tuhan Yesus setelah dia mati, sesudah 3 hari dia dibangkitkan. Nah, ini adalah bagian sangat penting untuk diberitahukan. Bagian ini memberitahukan kepada kita tentang Yesus yang mati dan bangkit. Sesuai dengan ayat ini, Yesus yang mengatakan ini, saudara. Peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan itu sudah diberitahukan oleh Nabi Musa. Sebagaimana diketahui bahwa 5 buku di dalam perjanjian lama kita, di dalam kitab suci kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu menurut para ahli, ya, mengatakan bahwa itu adalah hasil karya daripada Nabi Musa. Dan kapan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan disebut kitab Musa ditulis? Tentunya para Injil berkata bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan sebagai 5 buku pertama dalam kitab suci orang Kristen ditulis oleh Musa dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Orang Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Kapan itu terjadi? Itu ada sekitar tahun 1440 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, sampai tahun 1400. Karena catatan Alkitab memberitahukan bahwa perjalanan orang Israel pada waktu Tuhan melepaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir sampai ke tanah Kanaan itu lebih 40 tahun.
Nah, kalau mereka keluar tanah Mesir 1440, berarti tahun 1400 mereka sudah di tanah Kanaan. Nah, Alkitab memberitahukan saudara bahwa Musa dan Tuhan yang mengakui itu. Kitab Musa itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Ya, memberitahukan kepada kita bahwa isi kitab itu, lima kitab-kitab itu adalah memberitahukan, ya, menubuatkan tentang Yesus akan kelak ada di atas muka bumi. Semua pekerjaannya sampai pada puncak kehidupannya di atas muka bumi, mati dan bangkit dari kematian, Yesus berkata sudah ditulis melalui kitab-kitab Musa. Lalu dikatakan sini juga bahwa diberitahukan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dalam kitab Mazmur dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa kitab Musa dan semua kitab para nabi dan kitab Mazmur itu umumnya memberitahukan tentang Yesus datang dan akan mati dan bangkit. Sebagaimana diingatkan kepada kita bahwa nubuatan tentang kedatangan Yesus pada kali yang pertama dilahirkan di kandang Bethlehem, diberitahukan dalam perjanjian lama, itu ada kurang lebih 330 nubuatan, saudara. Ini perlu diketahui. Para ahli sudah hitung kurang lebih 330 peristiwa nubuatan tentang aktivitas Yesus waktu dia datang di masa perjanjian baru. Dan semua itu tergenapi. Nah, Yesus berkata seperti ini. Sebagaimana yang aku beritahukan kepadamu, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa. Yang 5 kitab itu. Kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus yang melakukan pernyataan ini. Bahwa kelihatan bahwa kedatangan Yesus kelak pada kali yang pertama di atas muka bumi ini. Yang dikenal di seluruh dunia bahwa Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Nampaknya itu ditulis dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, dan seterusnya. Sampai kita Maleakhi, semua sentralisasi pemberitaan itu kepada Yesus, saudara. Kemudian setelah kita melihat perjanjian baru dari Matius sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu, saudara, itu juga dalam perjanjian baru yang 27 buku itu sentralnya berita tentang Yesus. Jadi boleh dikata 66 buku dalam Alkitab Kristen ini adalah satu kesatuan yang arahnya, sentralnya, pemberitaannya adalah Yesus. Jadi sekalipun berbeda buku, berbeda pengarangnya, penulisnya, dan sebagainya, tapi itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda orang yang menulis, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda bangsa, dan tempat, peristiwa. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua arah 66 buku itu bicara tentang Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik di sini yang ada kaitan dengan Yesus mati dan bangkit dari kematian. Yesus tinggal mengulangi lagi kepada murid-muridnya pada waktu Yesus bertemu dengan mereka sudah berapa hari dibangkitkan. Yesus berkata begini, telah kujelaskan kepada kamu, telah kusampaikan kepada kamu bahwa saya harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, baru bagian aja ini saudara, itu sudah sangat menakjubkan bagi kita sebagai orang Kristen. Bahwa kematiannya dan kebangkitannya sudah berulang-ulang selama 3 tahun setengah. Pada waktu dia berkhotbah, mengajar, memberitahukan jalan keselamatan, dan membimbing, mendidik murid-murid menjadi rasul-rasul, selalu Tuhan berkata, saya akan mati. Tetapi kamu akan melihat hari yang ketiga, saya akan bangkit. Ini fakta, saudara. Sesudah berapa hari kemudian Yesus bangkit daripada kematian, memang ada murid-murid masih pada kebingungan karena antara tidak percaya dan percaya. Lalu tiba-tiba Tuhan muncul secara misterius
Mereka yang ada dalam ruangannya berkata, inilah aku yang sudah kuberitahukan kepada kamu bahwa saya akan mati dan bangkit. Saudara, luar biasa. Dan Tuhan mengajar kepada mereka bahwa itu harus jadi satu landasan keyakinan iman orang-orang percaya kepada Dia. Yesus tidak mau mengajar secara teori bagaimana mesti menghafal apa yang Dia mengajarkan. Tapi Yesus mau supaya apa yang diajarkan itu diimani, dipercaya. Baik perkataan Tuhan maupun Tuhan sendiri, saudara, harus dipercaya. Saudara, pada waktu saya membaca bagian ini, menurut saya itu cukup meyakinkan kepada saya bahwa perkataan Tuhan adalah ya, benar, dan amin. Tuhan sendiri secara pribadi tahu betul apa yang terjadi dalam pribadinya, termasuk kematian dan kebangkitan. Nah, ada hal yang penting sekali yang perlu kita ketahui di sini. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu harus dijadikan sebagai dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Yesus bukan semata-mata hanya sebagai sosok seorang manusia. Kami tahu bahwa Yesus 100% manusia. Secara natur ya, secara karakter, secara sifatnya, Yesus memang 100% manusia. Tetapi kami yakin dan percaya, Yesus 100% Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan. Dia Sang Ilahi. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau dia bukan ilahi, saudara, dia tidak akan dapat menentukan atau dia tidak dapat memprediksi atau memastikan bahwa dia akan mati dan bangkit. Barangkali mungkin kalau dia memprediksi dia akan mati, barangkali orang akan bisa berkata, ya saya akan mati. Ya kan saudara? Bahkan setiap orang bisa memprediksi saya akan mati. Oke, katakanlah sama seperti Yesus, dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi soal kebangkitan bagaimana saudara? Itu tidak akan dapat dilakukan oleh setiap orang. Siapapun makhluk di atas muka bumi tidak akan mampu berkata bahwa sesudah saya mati, saya akan langsung bangkit pada hari yang ketiga. Dan sesudah itu Yesus masih berjalan-jalan, masih bergaul dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan dia meyakinkan kepada banyak orang bahwa dialah Tuhan yang sudah pernah berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Itu kan saudara. Jadi ini satu hal yang jangan kita lupa saudara, bahwa Yesus mengajar kepada kita bukan sekedar mengajar secara moralitas. Kita bukan hanya sekedar mengajar ajaran-ajaran Sang Ilahi. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita meyakini kata-kata Dia dan percaya kepada Dia, saudara. Ini penting. Kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu ya dan amin, penuh kuasa. Janji dan pengharapan ada di dalam Dia. Saya tidak mau ragu lagi tentang Dia yang sudah mati dan bangkit. Saudara, Yesus beritahukan ini. Ini harus jadikan landasan keyakinan kepercayaan. Kalau kita memiliki kepercayaan seperti itu, saudara, pasti kita tidak akan goyah. Ya, kita tidak akan lemah, tidak akan mudah digoncangkan oleh ajaran apapun. Karena Yesus bukan sekedar mengajar, tapi Tuhan buktikan. Dan Tuhan mau supaya percayalah ke Dia. Semua perbuatan mujizatnya Dia buat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mencirikan mata buta manusia. Itu membuktikan pada dirinya supaya kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini. Nah, lihat ini saudara. Landasan keyakinan kita kepada Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, kita puja itu saudara, mengajarkan kepada kita bahwa kita punya tugas yang penting. Pertama, Tuhan mengajar kepada kita, jadikan ini satu keyakinan iman. Berdasarkan kematian dan kebangkitan Tuhan dari hari yang ketiga. Meskipun miliaran manusia di atas muka bumi tidak mau percaya kepada Tuhan yang sudah bangkit.
Tetapi kami ada dokumen suci ini, saudara. Kami ada data yang autentik, saudara. Yang menulis kematian kebangkitan adalah orang yang dekat dengan Yesus. Bukan cerita orang 50 tahun kemudian. Bukan cerita dari orang-orang yang jauh. Tapi yang membuktikan, menulis, mencatat, menjadi saksi adalah murid-muridnya. Apakah mereka jauh dengan Tuhan? Mereka murid-murid. Setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tahu betul dia punya kematian dan kebangkitan. Jadi kenapa kita tidak percaya dengan kesaksian yang diberitahukan oleh para murid? Bahwa dia mati dan bangkit. Kemudian murid-murid menulis seperti ini. Yang kedua dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara, jadi kita lihat bahwa langkah pertama adalah kita harus percaya kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang harus dijadikan itu sebagai dasar kekuatan keyakinan kita. Yang kedua di sini, saudara, Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, kepada semua bangsa. Tentang apa yang dikatakan sini? Sampaikan kepada bangsa-bangsa tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Oke, saudara, mungkin bertanya begini, apa kaitannya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan dihubungkan dengan beritakanlah pertobatan dan keampunan dosa? Ada, saudara. Inilah ajaran agama yang paling utama di dalam kekristenan. Keyakinan Kristen, saudara, ini penting sekali. Setelah Tuhan tanamkan keyakinan kepada mereka bahwa dia sudah mati dan bangkit, kita harus percaya kepada dia. Dan yang berikut Tuhan berkata begini, sekarang keselamatan sudah tersedia. Beritahukan kepada seluruh dunia. Pergi ke seluruh bangsa. Saudara, kalau misalnya berita ini hanya untuk orang Yahudi di Yerusalem, jaminan keselamatan berdasarkan kematian kebangkitan Tuhan itu diberitahukan kepada bangsa Yahudi, ya tidak perlu sih orang-orang Kristen, saya sebagai orang Manado tidak perlu memberitahukan kepada orang lain. Orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan juga tidak perlu memberitahukan kabar ini kepada seluruh dunia yang bukan orang Yahudi. Tetapi dengar, Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Perhatikan nih, saudara. Pergi ke seluruh bangsa di dunia. Ini berita. Yesus sudah mati dan bangkit. Makanya beritahukan pada mereka, percayalah kepada dia. Di dalam dia ada keampunan. Berdasarkan pertobatan kita. Tuhan sudah tahu bahwa kita semua orang berdosa, saudara. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3:10 berkata bahwa semua orang tidak yang benar, semua sudah bersalah. Ya, dan hanya Yesus yang benar. Yesus yang kudus, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mengatakan kepada kita, kalau kita mau diselamatkan, harus datang pada pertobatan dosa-dosa kita. Sesudah kita mengaku semua dosa kita, maka Tuhan siap mengampuni. Itulah maksud Tuhan harus mati di kayu salib. Ada berpuluh-puluh ayat dikatakan dalam Alkitab, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita dipulihkan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Oleh darah Yesus kita diselamatkan. Penting sekali itu diulang-ulang di dalam Alkitab. Jadi saudara, kematiannya itu adalah ketersediaan dari kasih karunia Tuhan untuk menerima setiap orang yang mau datang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia mengaku bahwa dia orang berdosa dan hanya satu-satunya Juru Selamat di dunia adalah Tuhan, karena Tuhan yang selalu berkata dia Juru Selamat, tidak sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui dia. Ya itu kita harus jadikan satu keyakinan. Makanya Tuhan berkata pergilah ke seluruh dunia. Saudara, itu sebabnya bahwa orang-orang Kristen mereka ada kewajiban untuk berangkat ke seluruh dunia. Dan ternyata begitu saudara. Ya, 12 murid
Tetapi Yudas tidak dapat melanjutkan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Dia harus bunuh diri. 11 murid, tetapi kemudian dalam Kisah pasal 1 dikatakan bahwa 12 ditambah kembali 1, namanya Matias. Jadi 12 kembali. Dan Alkitab berkata, hampir 12 murid ini mereka berangkat ke luar negeri. Dan hampir keseluruhan daripada 12 rasul ini mereka mati di luar negeri memberitakan Injil. Padahal waktu itu saudara, Anda boleh bayangkan, abad yang pertama kita belum ada pesawat. Abad pertama dunia masih kurang dengan fasilitas penunjang komunikasi dengan siapa saja. Tetapi Anda tahu, semua rasul-rasul Tuhan, mulai dari Yohanes, Petrus dan sebagainya, mereka mati di luar negeri karena memberitakan Injil. Nah, Injil itu adalah tentang Yesus mati dan bangkit, dan itu adalah ketersediaan Tuhan supaya barang siapa yang bertobat, percaya kepada Yesus, akan diselamatkan. Itu tema dalam Alkitab. Keselamatan hanya di dalam Tuhan, tidak ada di dalam orang lain. Tidak ada. Petrus dia pernah berkhotbah seperti ini, bahwa tidak ada nama yang dibawa kolong lagi ini yang di dalamnya mendatangkan keselamatan selain Dia, Yesus Kristus, juru selamat. Bapa di surga, kami sembah dan kami puji muliakan Engkau di dalam nama Yesus, nama yang mulia, yang kami percaya, kami sembah, kami puja. Engkau sudah datang di dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Engkau sudah mengajar kepada kami bagaimana cara manusia diselamatkan. Tuhan sudah menjelaskan kepada kami harus pergi ke seluruh dunia, memberitahukan berita keampunan dosa, berita keselamatan, berita penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan melalui kematian-Mu di kayu salib. Dan biarkanlah orang-orang yang datang kepadamu, semua kami yang datang kepada Tuhan, dan siapa saja yang mau datang kepada Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Never